Halo Sobat Keren, balik lagi dengan Jun di Mo Podcast. Kali ini kita bakal ngebahas tentang pengusaha-pengusaha kecil bersama Kak Vega. Thank you Kak Ju. Kak Vega ini masih kecil apa udah besar nih kayaknya? Aku salah ngomong nih. Kecil-kecilan apa nih, kecil apanya? Kak Vega keren banget sih. Kak Vega domisili Bekasi ya? Iya. Aku tinggal di Bekasi, lahir di Bekasi. Lahir di Bekasi, berarti orang Bekasi tuh lain dong. Aku ya, keturunan bukan. Oh, keturunan bukan. India? India. Kelihatannya orang mana? India. Kak Vega, Gimana Kak? Kak Vega itu aku sih ngeliat apa sih ya namanya Apa ya? tuh? Maksudnya tuh jatuh bangun Kak Vega tuh kayaknya aku ngamatin sih gitu. Cuma aku jadi nggak enak lah. Nggak apa-apa. Enggak. Gimana? Kak Vega itu mulai usahanya dari kapan nih gitu? Kalau aku mulai belajar bisnis ya, belajar usaha itu dari 2011 kalau nggak salah. 2011 berarti Kurang lebih udah termasuknya belum ini juga ya? 2011 berarti tahunan lebih. hampir 12 tahun. 12 tahun ya. Keren banget sih. Cuma kemarin tuh kan sempat buka kafe ya. Ya. Beberapa kali tuh buka kafe. Berkali-kali. Serius? Serius. Berkali-kali. Kan yang aku tahu kan satu tuh. Berarti sebelumnya itu pernah. Sebelumnya juga pernah. Ya ampun. Pernah. Tapi kan maksudnya kalau aku kan ikhtiarin aja ya. Ikhtiarin aja gitu. Selama aku bisa ya aku ikhtiarin aja. Lalu diserahkan aja, maksudnya apa ya, kita coba berusaha aja deh gitu. Kalau misalnya belum rezekinya ya udah nggak apa-apa gitu. Aku tuh pokoknya nggak pernah pantang menyerah Kak. Keren banget, gokil, keren banget. Harus jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Iya bener banget. Serius. Tapi kan berarti di saat jatuh itu kan perlu modal baru lagi gitu kan? Iya Apa pastilah. Kak Vega punya pohon duit atau gimana? Iya Kak. Oh punya? Ada Kak. Di belakang rumah itu ada. Aku main. Aku main ke rumahnya. Soalnya kan yang namanya buka usaha itu kan apalagi kayak kafe gitu kan perlu modal yang nggak sedikit gitu kan. Iya, buat aku juga itu sesuatu yang luar biasa ya, karena memang kebetulan akunya suka jajan. Oh. Suka makan. Jadi terinspirasinya dari situ? Enggak sih, karena ada keluarga yang emang punya kafe dan resto gitu kan. Jadi aku, wah kayaknya seru juga nih gitu kan. Terus lihat aku tuh emang suka kemana-mana kan. Misalnya ada tempat makan yang enak, aku cobain. Oh kayaknya aku tahu nih kayak gini rasanya kayak gitu. Baru aku coba. Jadi dari tes lidah sendiri terus mencoba membuka sendiri gitu ya. Aku coba. Nah terus kegagalan itu dari mana? Kalau sebenarnya kan nggak ada orang yang mau gagal ya Kak. Iya. Nggak ada orang yang tapi papaku pernah ngomong yang pokoknya itu aku ingat banget. Kalau jadi pengusaha itu harus siap rugi. Nih kita nih sekarang nih mau usaha apa, kita harus siap rugi dulu. Kalau misalnya untung, laba, semua orang pasti pengen. Tapi nggak semua orang itu siap di kondisi rugi, di kondisi jatuh tuh nggak semua orang ada gitu, bisa gitu. Jadi sebelum melangkah itu udah siapin mental gitu ya? Iya, selain siapin modal, siapin mental. Siapin mental ya. Iya sih, tapi itu memang tiang yang bagus banget sih. Iya. Mental-mental yang kuat di saat kita bakal nggak tahu ya suatu saat itu kita bakal jatuh gitu kan. Kita tuh udah siap gitu. Terus siapin duit lagi buat bangun lagi. Iya. Tapi maksudnya itu emang ya gimana ya Kak, itu kayak apa ya, aku tuh udah berpikir kayak hidup tuh emang udah harus dijalanin aja gitu kan. Kalau misalnya sekarang aku kecewa, besok pasti aku bahagia. Sekarang aku bahagia, aku siap harus kecewa besok. Kayak gitu sih, pasti ada bahagia, ada sedihnya gitu. Jadi di 2011 itu aku nggak langsung tiba-tiba langsung kayak gini Kak. Jadi? Percaya nggak? Aku tuh pernah jadi SPG rokok loh. Percaya sih. Cantik. Oh emang? Cantik, langsing, tinggi. Coba kalau nanya percaya nggak kalau aku pernah jadi SPG? Nggak percaya. Tapi udah
Ucil. Tapi orang tua aku nggak tahu. Kak. Bener-bener nggak tahu karena apa sih namanya, ya emang ya kadang kan orang tua tuh ngelihatnya image anaknya itu nanti kayak gimana gitu kan, pakai baju kayak gimana gitu. Jadi selain aku usaha ya kerja kayak SPG gitu kan, aku emang dari dulu kan FTV, model gitu kan, ngumpulin uang dari situ. Wow, serius? Iya. Aku tuh pernah masuk FTV juga? Iya, aku tuh FTV. Aku tuh terjun di dunia model itu dari kelas 5 SD. Wah, aku malah baru tahu nih. Aku pikir nih business woman. Ternyata dia malah di model sebelumnya, malah di model dan bahkan bintang. Ya nggak bintang figuran sih. Ya? Enggak sih, alhamdulillah. Ekstra apa? Alhamdulillah udah dapat peran. Waktu itu Ada sama peran. Kiki Farel lah. Sering banget sama Kiki Farel. Mungkin mukanya nggak familiar kan, jadi nggak terkenal. Aku sih pas ngeliat, kayak pernah ngeliat di mana ya. Dulu banget sih Kak, itu aku terakhir itu pas aku mulai bisnis di 2011, aku udah nggak FTV-an. Tapi paling fashion show, model gitu-gitu aja. Karena kalau sinetron itu kan jadwalnya gila kan. Iya. Terus aku jarang pulang juga gitu. Kayak gitu Kak, pokoknya luar biasa banget sih emang. Berarti sebelum, sorry nih, berarti ini hijrahnya belum lama dong ya? Belum. Berarti sebelum itu nggak pakai hijab ya? Enggak, pakai. Aku dulu juga pernah foto yang apa sih, untuk dewasa gitu. Wow. Tapi udah dilupakan. Karena tuh aku waktu itu tuh ada 2 akun Kak, 2 akun Instagram. Yang satu itu untuk emang kerjaan aku, untuk photoshoot. Yang satu itu untuk keluarga gitu. Cuma memang buat bodoh-bodohin keluarga yang enggak sih sebenarnya. Cuma papaku itu kan dulu, nenekku itu kan guru ngaji. Jadi kalau aku pulang pakai hot pen gitu habis syuting gitu, papaku tuh suka bete gitu kan. Itu kata kan bahasa orang Sunda ya papa. Itu Nin tuh ngomong, katanya masa cucunya guru ngaji pakai bajunya gitu-gitu gitu. Tapi aku tetap lakuin karena aku suka gitu. Jadi aku tetap lakuin, aku tetap jalanin. Bahkan berawal dari sebelum aku model, sebenarnya aku tuh ustazah cilik. Makanya kalau ditanya sama orang waktu aku kelas 5 SD, kelas 6 SD, cita-citanya mau jadi apa gitu kan. Pasti aku tuh bilang mau jadi model sama ustazah. Kan enggak ya, tolak belakang nih. Jadi tim sesat nih. Tim sesat nih jadi model kan, yang model seksi. Terus yang sisi malaikatnya. Oh my god, gitu. Keren sih. Enggak sih, aku baru enggak serius Kak, aku speechless banget loh. Aku nggak nyangka, benar-benar nggak nyangka. Karena di saat aku kenal kakak itu kan di kafe kan. Iya, gitu emang kan. aku udah. Cuma waktu itu kakak memang minta foto. Aku nggak tahu kalau kakak itu model gitu loh. Yang aku tahu kakak itu pembisnis gitu loh. Karena emang akun yang khusus itu emangnya udah aku tutup. Jadi waktu itu sempat terakhir itu beberapa foto lah ya, tapi udah nggak terbuka lagi, tapi belum pakai hijab gitu kan. Terus sempat dihack. Nah pas dihack kan ada manajemennya. Pas dihack, terus aku berpikir tuh berapa minggu mereka berusaha untuk ngebalikin, berapa minggu aku mikir kayaknya aku udah deh. Kayaknya uangku sekarang cukup dari usaha. Aku berarti bisa beli ini itu dari usaha nih, ya udah deh aku. Ini ya cukup lumayan ya itu ya, masuk ke dunia entertain dulu ya. Cuma nih lumayan. Yang kakak lihat nih ini menarik sih ya menurut aku. Berarti kan kakak ini kan sebenarnya orang lama di dunia modeling kan? Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, nah yang kakak lihat di saat zamannya kakak sama zamannya sekarang, itu ada perbedaan nggak sih? Banyak banget Kak, banyak banget. Zaman aku dulu aja. Aku pernah ya waktu SMA itu aku tuh udah tanda tangan kontrak, tanda tangan kontrak untuk salah satu judul sinetron dan itu aku dapat peran utama. Aku pure casting, aku bener-bener yang berhari-hari casting gitu ya, bolak-balik. Nah terus ke sekolah aku minta izin tuh karena beberapa minggu harus ada di puncak untuk syuting gitu kan. Ternyata peran aku dibeli sama teman manajemenku sendiri. Serius? Dan itu artis. Aku nggak bisa nyebutin orangnya siapa. Jadi emang sebenarnya dari dulu itu kalau perempuannya di dunia entertain
menurut aku ya, kalau nggak uang ya pasti apa yang kita tubuh gitu. Nah, mamaku tuh ngejaga banget karena aku tuh selalu apa-apa tuh selalu sama mamaku. Kemanapun itu selalu sama mama. Jadi syuting apa itu pasti dianterin sama mama gitu. Ya polosan aja, biasa aja. Makanya naiknya susah ya. Jadi perbedaannya buat zaman sekarangnya gimana? Karena kan kalau sekarang kan kayak lebih, sekarang kan kayaknya kalau jadi artis tuh gampang Kak. Menurut aku ya, untuk masuk ke dunia entertain tuh gampang. Kayak misalnya cari masalah di sosmed atau misalnya bikin sesuatu yang misalnya aneh-aneh, itu bisa diundang-undang TV. Kalau dulu kan enggak. Dulu tuh susah banget. Kita tuh ikut casting aja tuh bener-bener yang wah luar biasa. Jungkir balik berkali-kali. Bahkan aku pernah loh Kak, itu aku syuting cuma dapat sehari itu 20.000. Hah? 20.000. Aku pernah juga waktu itu nge-MC sehari itu dapat seharian dari pagi sampai malam itu cuma dapat 15.000. Aku pernah ngalamin. Oh, jadi Kakak MC juga ya? Aku pernah ngalamin ya. Dan tahu nggak sih suara dia tuh bagus banget, tahu nggak? Apanya? Suara dia tuh bagus banget tuh. Apa coba nyanyi. Coba nyanyi dong Kak sedikit Kak. Serius bagus banget loh suara dia loh. Itu karena waktu itu aku pernah kerja di salah satu perusahaan sekolah musik. Nah kebetulan aku tuh emang orangnya itu suka ngegali Kak. Jadi kalau misalnya aku ada di satu tempat, aku mau belajar. Ngedalemin gitu. Padahal di situ tuh aku manajemennya. Tapi aku ikut kelasnya, kelas vokal, aku ikut kelas alat musik gitu. Jadi gajiku tuh buat bayar itu, gitu. Aku berpikir pasti suatu saat nih kayak berguna atau aku seneng gitu. Ternyata betul. Ada salah satu guru di situ yang tertarik. Iya, ikut aja yuk, band bareng gitu. Akhirnya kita nge-band bareng dan akhirnya jadi uang. Jadi selain aku waktu itu foto, terus ya bisa nge-MC juga, aku nyanyi juga gitu. Tapi ya dulu kan masih pakai baju ya. Jadi mau nyanyi kayak gimana ya. Sekarang kan ini ya apa namanya belajar ya. Aku belajar gitu, belajar istiqomah. Dibilang istiqomah ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Belajar aja lah, masih belum sebaik seperti orang-orang yang lain. Cuma itu Kakak pas di ngeband itu ngejalanin berapa tahun tuh? Lumayan ya Kak, itu ada kali ya lebih dari 5 tahunan. Karena waktu itu kan kita reguler ya, kayak dari kafe ke kafe, terusnya reguler di kolam renang gitu kan, biasanya tuh Sabtu Minggu suka ada gitu. Genrenya pop? Ya pop. Coba dong. Apa ya? Coba dong. Kita tuh harus tahu gimana ya, harus ada bukti gitu loh. Aku sih udah tahu suaranya bagus gitu, tapi kan teman-teman belum tahu. Bagus loh, serius. Aku malu. Siapin suaranya. Aku malu beneran. Dia bagus. Tapi kalau dari berarti kan Kakak kan manajemen Purwacaraka ya? Bukan? Iya. Purwacaraka dulu. ya. Emang boleh nyebutin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya dulu ada di salah satu manajemen di Purwacaraka gitu. Sekarang sih sebenarnya sekarang aku usahanya juga masih di dunia entertain sih Kak. Karena kan alhamdulillah aku ada PH kan. Tapi bukan PH talent gitu ya. Tapi lebih ke animasi. Tapi kan ketemunya sama orang-orang hiburan juga gitu. Jadi sedikit banyak yang masih sih ya sebenarnya kayak gitu. Selain yang Kak Jun tahu, kafe apa gitu. Karena kalau itu aku kayak menyalurkan hobi Kak. Oh, justru kalau kafe itu untuk menyalurkan hobi menyalurkan aja ya? Hobi dan jajan. Karena aku suka jajan. Tapi gitu. sebenarnya yang Kakak jalanin itu yang lebih besar dari itu apa tuh? Yang aku nggak tahu. Yang lebih besar sebenarnya yang untuk kebutuhan aku, hidup aku itu di PH animasi, dan itu udah 12 tahun juga. Dari 2011 yang aku bilang aku mulai usaha, nah itu di PH animasi itu. Oh, jadi gitu. Sebenarnya yang nonstop itu di PH. Di PH ya. Ya sama PH juga ada up and down, apalagi kan kemarin kita pandemi kan, dunia entertain apa sih susah gitu kan, hiburan susah. Sama sih Kak gitu, jatuh bangunnya sama gitu. Cuma ya emang aku tuh bukan tipe orang yang aku susah tuh aku bilang-bilang gitu. Ke mama papa. Gak ada yang mau nolong juga bilang. Iya, percuma ya. Ke orang tua juga enggak. Pokoknya aku udah fighting sendiri. Iya, gitu aku udah milih ya ini hidup aku. Jadi aku mau beli apa aja
kalau bisa pakai uang sendiri gitu. Pokoknya orang tua mah aku cuma minta doa aja. Berarti gitu. support system terbesar itu suami ya? Itu luar biasa sih, apa ya? Aku nggak ini sih, maksudnya aku kayak ngerasa tuh aku pernah punya amalan apa ya, dapet dia. Beneran Kak, dia tuh Berkah banget ya? dia tuh luar biasa banget. Sama aku juga Wah. dapat suami aku. Oh my god. Abis ini langsung ngapain nih? Ada orangnya, Ada orang. Ya itulah yang bikin apa sih namanya, belajar. Karena waktu awalnya aku nikah itu nggak diizinin, aku nggak dapet restu. Oh gitu, jadi benar-benar ngebuktiin bareng-bareng ke orang tua ya kan? Kebetulan waktu itu kan ceritanya aku tuh nggak mau pacaran lagi kan. Maksudnya karena sebelum sama suamiku yang sekarang itu aku pernah tunangan lah, udah lamaran malah. Tapi nggak jodoh kan. Nggak jodoh ya. Kandas di tengah jalan. Iya, akhirnya mungkin ketemunya sama dia dan kebetulan juga pada saat itu mama kurang menyetujui gitu. Ada beberapa alasan lah, tahu lah maksudnya orang tua kan ngelihatnya gimana gini. Cuma yang aku lihat pada saat itu kan waktu itu ada 3 orang nih yang datang. Wow. Ada 3 orang yang datang ke rumah. Terus yang aku lihat cara menghadapi masalahnya tuh dia Lebih dewasa ya? wow, luar biasa sih dengan sabarnya gitu. Terus aku berpikir kayaknya aku bisa hidup oke-oke aja nih sama dia gitu. Yang orang tua bilang kayaknya nggak bisa deh gitu. Karena kan kalau orang tua ngelihatnya nanti jadi apa kalau misalnya sama ini gitu misalnya kan. Bisa makan atau enggak nih anak perempuan gue gitu kan, kayak gitu lah. Memang pada saat aku ketemu beliau tuh pendapatan aku jauh lebih banyak ketimbang dia, bisa 3-4 kali lipat lah gitu. Cuma pas aku lihat ini bukannya dari pendapatannya sih, tapi lebih ke akhlaknya ya. Mungkin karena betul. udah dewasa juga kan, umurnya juga udah cukup jauh. Terus aku lihat anaknya memang kreatif dan pintar gitu, dan ternyata kebukti sekarang di PH tuh otaknya dia banget malah. Dia banget. Aku kalau nggak ada dia lah. Nah, jadi Bingung. pas ketemu si AA ini, Kak Vega itu sudah di PH atau Kita ngebangun PH bareng-bareng. bareng? Bareng. Jadi pas di saat udah ketemu si AA baru ngejalanin bisnis bareng. Iya, ngejalanin bisnis bareng. Eh, Karena waktu itu sempat juga dia, jadi dia tuh nggak pernah kerja gitu loh di orang gitu kan. Karena dia ada usaha keluarga, jadi kerja sama orang tua dan keluarganya. Tapi setelah aku lihat, setelah aku ngobrol, setelah aku gali, lu tuh bisa ngapain aja deh kayaknya. Terus aku mencoba untuk support, karena kan aku anaknya kemana-mana nih Kak gitu kan. Aku bilang, kamu kalau misalnya coba hal yang baru, coba aja. berani nggak ya? Bang? Berani nggak? Kayaknya kamu akan lebih baik. Ayo bareng gitu. Iya. Akhirnya berpegangan tangan. Iya benar Kak, benar banget. Benar banget. Bersama-sama akan kugenggam tanganmu. Iya. Tapi itu bener banget Kak. Karena kita tuh luar biasa banget. Dari bener-bener yang pernah kita nggak bisa makan berdua. Tapi aku kalau ditelepon mamaku, Tete udah makan belum? Udah mah. Bilangnya yang enak-enak, padahal aku nggak makan. Aku nggak makan sama sekali. Kakak tahu nggak handphone Asia? Tahu. Asia dulu tuh. Itu handphone aku Asia, terusnya dikaretin, saking nggak punya handphone. Tapi aku tuh nggak pernah bilang ke mamaku aku nggak punya handphone, apa segala macam. Pokoknya itu pilihan aku harus tanggung jawab. Nah, beruntungnya dia juga memaksimalkan apa yang dia punya buat aku gitu. Alhamdulillah. Tanggung jawab ya. Iya, alhamdulillah bisa sampai apa namanya? Sampai bisa sekarang. bisa ngebuktiin. Akhirnya kita pulang ke Bekasi buat ngebuktiin. Oh ya, sekarang kita punya ini loh. Oh, awalnya di mana memang? Aku awalnya di Jakarta Selatan, di Cilandak. Oh. Jadi si AA ini orang Jakarta. Enggak, A tuh orang Garut. Tapi tinggal pas Tinggal di nikah Bekasi. itu pas nikah langsung ke Jakarta. Iya, dia di Bekasi dulu sama kayak aku. Jadi kita ketemunya di Bekasi gitu. Terus pas nikah, kayaknya nggak bisa nih. Aku harus, iya, karena pada saat itu aku pernah bohong sih Kak. Perjalanan hidup aku, nih bener-bener yang kayak nutupin banget dari orang tua nih Kak. Aku kerja, dia nggak kerja. Aku bilang kamu pagi keluar. Jadi aku bilang ke mama kerja.
Karena waktu itu masih tinggal bareng sama mama. Aku bener-bener nutupin banget dia. Pada satu ketika aku kerja, tapi bukan di perusahaan musik ini ya, karena aku pindah. Terus bosnya ini mau nikahin aku. Aku langsung bilang ke dia telepon, ini mau nikahin aku, gini. Langsung dijemput sama dia, langsung pergi ke Jakarta. Di Jakarta kita tuh bener-bener nggak ada saudara, nggak ada uang gitu kan. Akhirnya aku sewa kontrakan kecil ya, kalau di Jakarta kan kecil-kecil juga mahal-mahal ya. Bener. Itu aku bareng temanku Kak. Jadi dia di kantor, kerja di kantor, dibantu sama temennya gitu untuk masuk ke perusahaan itu. Dia tidur di kantor, aku tidur berdua sama temanku di kontrakan itu. Dan orang-orang nggak ada yang tahu, orang rumah nggak ada yang tahu, orang tua nggak ada yang tahu. Aku bilangnya sama AA, padahal aku tuh nggak sama AA. Nah di situ Kak aku mulai, di situ aku mulai SPG-an gitu. Jadi aku tuh SPG tuh ngambil 2 Kak. Jadi kalau pagi aku tuh jalan Kak dari pasar ke pasar sampai kaki aku belang. Aku putih banget kan ya, alhamdulillah gitu. Sampai kaki aku belang. Kalau malam aku di klub, di eventnya. Saking aku tuh nggak mau ngeliatin ke orang tuaku, aku susah. Aku nggak boleh nih ngeliatin ke mama papa kalau aku sulit, nanti suamiku namanya gimana jeleknya gitu. Kan? Ya Allah. Tapi dia tahu perjuangan aku. Sedih banget. Iya makanya orang tuh ya kalau misalnya Masih bisa kan seperti itu. makanya orang tuh kalau misalnya ngelihat Mega udah gini gitu kan. Gila, motivasi banget. Lo nggak tahu gue dulu kayak gimana gitu. Makanya pas aku pindah ke Bekasi bisa gitu. Kebetulan aku anak pertama Kak. Jadi aku tuh salah satu tulang punggung keluarga juga dulu. Aku bilang sama dia, aku salah satu tulang punggung keluarga. Aku harus ngebiayain adikku sekolah gini. Jadi kalau kita nggak kerja gimana? Kalau aku nggak kerja gimana? Tapi percaya nggak Kak? Aku tuh 12 tahun nikah sama dia, baru 1 tahunan ini aku satu visi dan misi sependapat. 11 tahunnya enggak. Kalau kata orang Jawa ya, awet rajet ya. Maksudnya gimana? Beda pendapatnya gimana gitu? Kalau untuk berpasangan itu kita beda pendapat. Contohnya misalnya gini, kayak contoh perceraian gitu ya. Kalau di pikiran aku, cerai nggak apa-apa. Yang penting kita bahagia. Ngerti nggak sih? Anjir. Terus? Nah kalau di dia nggak boleh, mau sampai kapanpun, mau semasalah sebesar apapun nggak boleh cerai. Gitu. Harus bisa hadapi ya. Iya, maksudnya ada beberapa hal yang namanya menikah itu kan 2 keluarga itu menyatu ya. Jangankan 2 keluarga, 2 kepala menyatu aja kan susah banget. Nah itu tuh masih kita perjuangkan sampai sekarang. Itu Kak, makanya. Cuma berarti gini, kakak kan pernah berpikir perceraian itu nggak apa-apa gitu. Berarti kakak pas di saat awal-awal nikah itu sempat ada kepikiran gitu karena ngedown sama kehidupan atau gimana? Iya, ngedown sama kehidupan. Karena sempat ingin menyerah sama dia? Menyerah karena waktu itu. Tapi dia yang mempertahankan. Iya, dia selalu mempertahankan. Karena waktu itu aku divonis nggak bisa punya anak juga sama dokter gitu. Terus aku berpikir kalau misalnya kamu nikah sama aku gak ada keturunan, gak apa-apa kamu sama yang lain aja. Aku mau udah kayak gitu karena gak tahu ya, mungkin aku Libra kali ya. Libra, terusnya yang emang kebiasaan itu nggak ngegantungin diri ke orang lain dari dulunya gitu. Nah pas sama dia kayak like a princess gitu. Jadi apa-apa tuh wah di mana dianterin ini gitu-gitulah segala macam. Nah pas aku bilang itu dia kaget juga mungkin gitu. Ya namanya rumah tangga kan pasti ada berantemnya, ada ributnya gitu ya. Sempat beberapa kali gitu. Karena cobaannya nggak di situ aja. Tapi aneh banget Kak pas aku rasa oh ya udah ya Allah, kalau misalnya memang aku belum bisa jadi ibu gitu, gak apa-apa. Iya, Kak minum dulu ya Kak. Ya, malah jadi ibu, malah hamil.